Ini tulang-tulang asli. Ini asli. Yang ini? Asli tuh. Oke, lanjut dong. Oke. Oke guys, sekarang kita akan mencoba untuk melumpuhkan sapi hanya dengan tali dan tenaga satu orang. Hai, terima kasih sudah setia nonton terus Dahkim Channel. Dan kita punya komitmen dari dulu untuk selalu memberikan teks di setiap videonya. Dan sekarang lebih lengkap lagi, selain teks bahasa Indonesia, kita pun memberikan subtitle bahasa Inggris. Please enjoy. Assalamualaikum Pak. Wah ini nih, ini hebat loh. Hebat untuk kita semuanya mendapatkan izin dari beliau. Ini ada Pak Dekan kita, ini Dok Yoni. Manggilnya harus Dok ya? Ya di sini seperti itu ya Mas Irfan ya. Dokter lah. Iya betul. Bukan kodok ya. Dan jangan pakai G ya. Itu jadi gugur. Ini ada Dok Yoni. Terima kasih Dok ya. Ini juga ada Wakil Dekan juga Dok Triroso. Yes. Ini saya mau jadi mahasiswa kedokteran hewan. Saya suka hewan. Ya. Saya suka ketemu dokter hewan banyak banget gitu. Suka kepikiran kayaknya kalau jadi dokter hewan seru kali. Kuliahnya berapa lama sih? Kalau dokter hewan tuh kebetulan memang karena pendidikan kedokteran ya dia agak banyak ilmunya. Jadi memang setelah sarjana yang biasa 4 tahun itu kan sarjana. Betul. Sarjana kedokteran hewan namanya. Nah nanti dia harus lanjut lagi untuk jadi dokter. Berapa lama? Tambah 2 tahunan lagi, 1,5 sampai 2 tahun. Oh, berarti kurang lebih 6 tahun. Kurang lebih 6 Kalau tahun. lancar. Kalau lancar. Semua rata-rata cinta hewan gak sih mahasiswinya? Secara umum begitu ya. Iya. Secara umum begitu. Kalau enggak, gitu-gitu Nah, nggak iya. lucu ya. Berarti. Oh, kalau begitu saya harus kemana dulu nih sekarang? Kalau Nah, diizinkan. kalau mau ingin merasakan ya, tapi Iya. hanya dalam waktu sehari Iya, ya. iya. Tadi 5 tahun, 6 tahun hanya bikin sehari Kita atau 2 hari. bikin Nah, sasetnya nih. Iya, jadi yang mewakili ya dari kelompok ilmu dasar nanti ada namanya kelompok ilmu dasar. Seseorang harus paham dulu apa itu hewan seperti apa, susunannya bagaimana, tulang-tulangnya bagaimana. Anatomi. Oh, pinter ini. Ya gitu-gitu doang mau belajar biologi. Anatomi nanti Iya, nanti belajar. bisa ke situ ya. Oke. Kemudian tentu nanti ada ilmu kliniknya juga. Jadi ke rumah Bukan sakit. klinik. Bukan klinik, Oh, ya, klinik. klinik. Jadi keterampilan dokternya juga nanti bisa dilihat. Wow. Nah, kemudian dokter itu juga, dokter hewan itu, kalau dokter manusia itu seolah-olah fokusnya ke manusia. Ya. Dokter hewan ini sebetulnya ujungnya manusia juga harus sehat, tapi lewat kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan. Sementara hewan kan banyak sekali ya. Banyak sekali. Dan Hidup di mana gitu. benar. Jadi ada fungsi di mana dokter hewan itu juga bertanggung jawab terhadap kesehatan manusia secara tidak langsung melalui hewan. Betul, ujungnya. Hewan itu selain hewannya juga produknya, daging, susu dan sebagainya gitu, itu produk hewan kan? Itu bagian apa? Nah, itu bagian kesehatan masyarakat veteriner. Dok, terima kasih ya. Ya. Saya izin klinik Enggak, silakan. harus pakai jas putihnya. Pada tempat-tempat tertentu Menggunakan jas Jas laboratorium. dong. harus bismillah dulu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Wah, cocok nih. Tapi kalau Mas Irfan ada di sini, jumlah mahasiswa kita meningkat tajam nih, bisa balik. Populasi mahasiswa. Meningkat. Silakan. Izin dong. Oke, Ya, makasih baik. ya, Profesor ya. Oke guys, sekarang kita akan mengenal tentang anatomi hewan. Ada Dokter Safitri di sini, Dok. Selamat pagi, saya mahasiswa baru, Dok. Mungkin agak sombong dikit. Ayo dong, ngajarin tentang anatomi, Dok. Oke ya. Hewan. Sebentar, kok ada manusia juga di sini? Ada manusia ada sebagai komparasinya sebagai pembantu. Manusia juga punya tubuh, tapi memang yang kita perhatikan adalah kalau manusia itu berjalan dengan 2 kaki, tapi kalau orang berjalan dengan 4 kaki. Bentar, ini tulang-tulang asli. Yang ini? Asli itu seperti
Beneran itu? Iya bener. Ini malah lebih tua dari kita nih. Ini nggak tahu, ini dari zaman saya kuliah juga ada. Itu. Pernah gerak nggak? Mungkin ya kalau malam dia menjaga. Udah. Oke, lanjut dong. Oke. Cepat dong. Dokter yang suka viral kalau lagi mau kurban-kurban itu video-video dokter Iya. apa sih Menjatuhkan. merobohkan sapi merobohkan kambing sendiri ya. itu dokter. Betul. Dokter kerjanya dari sini. Coba. Misal kalau ini kambing nih, ini kambingnya. Ini gimana ini? Contoh. Kambing ini harus pura-puranya beneran, harus seolah-olah dia kakinya begini dulu. Kakinya harus ke sini dulu. Ke depan. Nah. Nggak usah pakai ini, muka lu udah diri. Ini mama. Gini. Nah, kita pegang tangan yang gini. Dokter. Kita pegang tangan yang gini. Terus kemudian kita angkat. Gitu. Nah, bahunya kita tekan. Rasulullah itu mencontohkan begini. Ditekan. Ini ternyata ada ilmu anatominya karena di sini ada satu otot lebar namanya trapesius, itu satu-satunya otot tubuh yang langsung diinervasi oleh saraf otak. Jadi kalau kita dirangkul orang itu jadi tenang, itu ada alasan anatominya. Kambing itu ditekan sininya jadi tenang. Dia nggak perlu dipegangin banyak orang, dia sudah diem. Inovasi tahu nggak? Disarafi. Udah tahu? Disarafi. Disarafi apa? Dikasih saraf. Oh, disarafi. Ya, disarafi. Jadi dikasih saraf. Ini di sini ada otot besar yang langsung dari kepala sampai Ketika ditekan dia akan tenang. Dia akan tenang. Oke guys, ini ilmu nih buat nanti Idul Kurban ya, Idul Adha. Ini Di sini ditekan. Rasulullah mencontohkan begini. Ditekan sini bahu sininya. Anatomi ternyata sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Karena kalau nggak tahu anatominya kita nyembelih bisa jadi nggak halal. Ini kambing beneran. Kambing beneran. Kalau saya punya rumus 5-3-1. 5-3-1 apa? Ini adalah untuk menentukan jarak di mana pisau itu harus disayat. Kalau 5 jari ini untuk sapi, 3 jari itu untuk kambing domba. Karena di dalam Islam itu menyembelih harus memotong hulqum, saluran nafas, kemudian mar'i, saluran makanan, kemudian yang terakhir adalah saluran darah. Kalau kita motongnya terlalu ke depan, kita potong di sini. Hulqum sama mar'inya utuh, jatuhnya tidak halal. Kalau kita motongnya pas jakun, pisaunya nggak bisa bergerak karena jakunnya tulangnya keras. Betul. Nah, kalau kita motongnya pas di sini, maka akan terpotong sekaligus. Hulqum mar'i wajadain kepotong. Oke, jadi 5 jari untuk sapi, 3 jari untuk kambing, 1 jempol untuk ayam. Betul. Oh, jadi posisi Kambingnya tiduran begini, menghadap kiblat. Coba saya lagi aja dok. Ini kan begini, terus. Tapi ini kan tangan saya bau formalin. Jangan. Jadi kita ini taruh aja nih. Nah, segini, maka pisau untuk sapi pisaunya di sini. Kalau untuk kambing pisaunya di sini. 3 jari dari rahang bawah. Sebentar, ini kambing beneran asli. Kambing beneran. Terus beneran hidup, bukan hidup. Ini beneran kulitnya masih utuh. Ini ada pembuluh otot-ototnya juga, pembuluh darahnya. ada syarafnya. Hebat banget, Bang. Ini tadi yang saya bilang tadi, syaraf Ini bukan benar, ini bukan benar. Bukan. Ini spinalis serus ramus dorsal ini yang mensyarafi bahu sini. Jadi kalau bahunya ditekan, dia akan tenang. Hidup yang tenang ya. Ini yang tadi dibilang, persyaratan hewan kurban itu harus musinah. Apa tuh? Musinah itu artinya berganti gigi. Ini contohnya gigi yang sudah berganti. Ini gigi yang belum berganti. Gigi susu dan gigi tetap. Betul. Ini contoh misalnya, Irfan mau kurban. Ya kalau rezekinya gede, belilah yang gede. Ya. Kalau rezekinya lagi kecil ya, semampunya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk menjadi syarat wajib hewan kurban adalah dia sudah berganti gigi. Nah, ini yang belum berganti, ini yang sudah berganti. Jadi harus ada gigi tetapnya. Betul, sudah harus gigi tetap. Walaupun cuma 1 atau 2. Ya, ini minimal 1 lah. Itu artinya sudah masuk musinah. Ya ampun. Oke. Ternyata semua ada ilmunya. Kenapa kira-kira? Itu kan secara syariatnya. Kalau secara ilmu kehewanan atau dari sisi kedokteran. Kenapa harus yang sudah ganti gigi baru layak untuk disembelih? Nah, itulah yang namanya agama Islam itu sangat fitrah.
Dalam artian begini, kita mau hewan kurban yang mau dibagi daging. Kalau hewan muda ngambilnya dari Jawa Tengah, dibawa ke sini, dia gampang sekali susut berat badannya. Betul. Dagingnya jadi sedikit yang dibagikan ini. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, kalau hewan muda, dagingnya memang lebih empuk, lebih enak, tetapi jumlahnya antara tulang dengan dagingnya itu jauh lebih banyak tulangnya daripada dagingnya, karena tulangnya masih gede-gede, dagingnya masih makanya kecil. dicari yang sudah cukup Sudah umur. Nah, yang terakhir belum. Apalagi sih dong? Nah, ini kan kalau sudah dewasa, artinya dia sudah merasakan surga dunia. Oh, kawin guys. Nah, dia sudah punya anak minimal. Bener, Jadi nggak akan punah walaupun kita motong banyak di hari raya. Oh, iya. Pelestariannya tetap. Iya. Dia ada. sudah meninggalkan anak-anaknya Betul. yang tahun depan akan disembelih juga. Dok, Safitri, keren banget. Ini baru secuil saja saya sudah menemukan banyak hal di ruangan ini. Terima kasih ya. Terima kasih, sama-sama. Dokter Safitri dan juga Dokter Tikno. Entah ada. Saya nggak bisa. Oh, ya, begitu. Oke, let's go. Kita menuju ke bagian yang lainnya. Oke guys, sekarang kita akan mencoba untuk melumpuhkan sapi hanya dengan tali dan tenaga satu orang. Ini berguna sekali nanti kalau kita masuk ke Idul Adha ya. Yuk, gimana Pak Bondan? Nih perhatikan ya, jadi si tambangnya dibikin simpul, persis di atas, di belakang punuknya. Kemudian ya, kita dibuat satu lagi simpulnya persis di sebelum pinggulnya. Di belakang. Nah, sip. Nah, udah diikat seperti ini. Udah, tinggal tarik. Tarik satu sisi. Mana tarik? Nah, Wih, jadi deh. udah ditarik. Tarik. Nah, tinggal seperti ini. Udah. 5, 3, 1. 5 untuk sapi, 3 untuk kambing, 1 jempol untuk ayam. Berarti 5 cari dari arah kepala seperti ini. Disinilah letak untuk menyembelih sapinya ini ya, supaya putus dengan sempurna saluran pernapasan dan juga aliran darahnya. Oke, ini tutorial untuk melumpuhkan sapi hanya dengan 1 ikat tali saja. Hai guys, udah sembelih sapi ataupun kambing, kadang-kadang bingung mau diapain itu dagingnya nih. Gue kunjungin ini nasi kapau kedai Pak Ciman, ini terbaru di Kelapa Gading. Nih salah satunya adalah ini nih, tamusu. Ini tamusu itu khusus ya Pak ya? Nih ownernya nih, sama anak-anaknya. Nih ibu tuh. Dijaga ya. Ini mudah-mudahan jadi inspirasi nih. Ini tamusu itu berarti dari usus? Ya, untuk sapi diisi telur bebek, nah sama bumbu-bumbu pilihan. Bumbu pilihan itu tuh yang rahasia guys. Boleh. Ini cabang keberapa Pak? Cabang Cabang ke-6 ada di BSD. di Bintaro, di Banggara, di Jalan Mogot, di Pantai Nakapu. Oh yang Bogor sudah siap kan? Iya. Ini. Ini tamusunya ya, tamusunya kita lihat ya. Ini tengahnya ada telur. Telur. Ini. Lihat guys, maaf ya, gue suka kalap. Ini tamusunya. Pakai tangan ya daripada pakai kaki. Sebenarnya. Enak banget. Jalan. Petekin. Ini juga apa telur apa? Barenda. Barendo ini apa sih? Ini berenda. Oh, tuh. Karena ada renda-rendanya ini tuh telur kampung, ada telur belekan juga ya. Jadi berendo. Wah. Apa lagi Pak? Itu tuh ayam pok, telur kampung. Kita coba semuanya ya. Ayam apa, Pak? Kampung. Orang semua ayam kampung. Kampung juga oke. Kadang-kadang kita pas Idul Adha udah belenyek banget gitu kan. Udahlah, kita makan ke tempat umum gini juga oke banget. Ini bisa di delivery juga soalnya. Paling enak tuh kalau makan nasi pala itu langsung pakai tangan. Makan!
Ayo makan. Oke guys, selamat hari Idul Adha ya. Selamat berkumpul dengan keluarga. Keluarga saya jauh. Saya ngumpul sama keluarga orang. Oke, jadi kalau mau makan seenak saya ini, ayo boleh. Nasi kapau, dan Pak Cima. Oke guys, selamat hari Idul Adha dari kami. Bye bye.